Halo Sobat Galeri, saya Faris. Pernah nggak sih kalian ngerasa sudah kerja keras, sudah rajin menabung, tapi rasanya uang segitu-segitu aja? Atau malah ngerasa harga barang di luar sana makin naik jauh, lebih cepat daripada saldo tabungan kalian? Itu namanya inflasi, teman-teman. Menabung memang penting untuk keamanan, tetapi kalau mau membangun kekayaan, kita butuh strategi yang lebih dari sekedar menyimpan uang di bawah kasur. Hari ini kita akan bahas gimana caranya kita transisi dari seorang penabung menjadi seorang investor dengan cara yang paling aman. Mengapa tabungan dan deposito tidak cukup? Banyak orang merasa aman kalau uangnya disimpan di tabungan ataupun deposito. Ada bunganya, kelihatannya uangnya bertambah. Tapi sebenarnya, tanpa kita sadari, nilai uang kita malah pelan-pelan menurun. Penyebabnya adalah inflasi. Uang 99 juta di tahun 2004 bisa membeli satu mobil utuh. Tetapi 10 tahun kemudian, uang yang sama hanya bisa membeli setengah dari mobilnya saja. Secara historis, inflasi di Indonesia rata-rata 7% per tahun. Jika bunga bank sekitar 4,5%, sedangkan inflasi 7,5%, artinya nilai uangmu sebenarnya minus 3% setiap tahun. Jadi, menabung saja tidak cukup. Kita perlu berinvestasi agar uang kita tumbuh lebih cepat dari kenaikan harga barang. Jangan biarkan inflasi memakan uangmu. Setelah tahu bahaya inflasi, pertanyaannya, kemana kita harus investasikan uang kita? Ingat, jangan salah pilih aset yang justru nilainya turun seperti barang elektronik atau mobil bekas. Untuk pemula, ada deposito yang aman dan praktis, atau logam mulia seperti emas yang tahan lama meski butuh tempat penyimpanan yang aman. Keduanya cocok untuk menjaga nilai uang Anda. Ingin hasil yang lebih besar? Ada properti yang harganya cenderung naik, obligasi atau surat utang negara yang bunganya di atas bank, atau saham, di mana kita punya bukti kepemilikan perusahaan dan bisa mendapatkan dividen setiap tahunnya. Setiap pilihan memiliki resiko, tetapi resiko terbesar adalah tidak memulainya sama sekali. Teman-teman pasti bertanya-tanya, pilihan investasi apa yang paling menguntungkan? Nah, kalau kita bicara imbal hasil tertinggi, data sejarah menunjukkan bahwa saham adalah pemenangnya. Mari kita lihat faktanya dari tahun 1993 sampai tahun 2014. Sepanjang periode itu, harga emas naik sekitar 233%. Angka yang bagus kan? Tetapi tunggu dulu, rata-rata saham di bursa kita atau IHSG justru melesat hingga 778%, lebih dari 3 kali lipat kenaikan emas. Bahkan, kalau kita pilih saham perusahaan yang tepat, contohnya Astra International dengan kode emiten ASI, pertumbuhannya dalam periode yang sama mencapai lebih dari 6.000%. Ini membuktikan saham mempunyai potensi keuntungan yang luar biasa. Kesimpulannya, investasi di emas memang menguntungkan, tetapi investasi di saham bisa jauh lebih menguntungkan jika kita pintar dalam memilih perusahaan yang tepat. Jangan biarkan inflasi terus menggerus hasil kerja kerasmu. Mulailah berinvestasi sesuai dengan profil risikomu. Yuk, mulai langkah pertamamu dengan biarkan uangmu bekerja untukmu. Saya Faris, selamat berinvestasi. Sekian video Galeri Channel kali ini. Jangan lupa di follow media sosial kami. Sampai jumpa di video galeri selanjutnya.